Adapun materi kita pada malam hari ini berkaitan dengan mempelajari tempat keluarnya huruf atau dalam bahasa Arab disebut dengan makhraj, dan jamak dari makhraj adalah makharij. Biasanya disebut dengan makharijul huruf, yaitu tempat-tempat keluarnya huruf. Pada pertemuan awal kemarin, ya kita telah membahas sedikit definisi daripada tempat keluarnya huruf, dan juga kita telah membagi bahwasanya huruf hijaiyah yang 28 yang itu kita sepakati pada pembahasan kita, dimulai dari hamzah, a, ba, ta, sa sampai dengan ya, ada 28 huruf. Nah, 28 huruf ini memiliki tempat keluar masing-masing. Jadi tidak boleh mengucapkan huruf ya sama ya cara mengucapkannya pada huruf-huruf setelahnya atau sama dengan huruf-huruf yang lainnya. Misalkan kita membaca huruf hamzah ya, huruf a dengan huruf ain, a. Ya biasanya hamzah dengan a ini ketika dikeluarkan dalam membaca Al-Qur'an itu hampir-hampir sama. Contoh, dalam surah Al-Fatihah kita membaca ya siratal ladzina an'amta seperti itu. Padahal a dengan a itu berbeda ya. Berbeda dari tempat keluarnya, berbeda juga dalam sifatnya begitu ya. Nah, perbedaan-perbedaan ini yang bisa menjadikan kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Kita sebut ya bisa jatuh kepada kesalahan khafi ya, samar, ataupun kesalahan jali yang jelas, dan itu bisa menjadi si pelakunya ya jatuh kepada dihukumi dengan makruh atau bahkan sampai keharaman kalau memang benar-benar tidak mau memperbaiki bacaan Al-Qur'annya ketika dikatakan baca Qur'annya itu masih kurang ataupun masih salah. Teman-temanku sekalian, sahabat-sahabatku, dimanapun kalian berada, semoga Allah SWT masih selalu menjaga iman dan Islam kita. Bercermin dari apa yang Nabi SAW pernah ajarkan kepada para sahabatnya secara musyafahah antara tatap muka, melihat cara mengucapkan dan cara melafadzkan bibirnya, begitu ya. Jadi cara ngucapinnya bagaimana dilihat dari bibirnya. A, ba, ta, sa, ja, ha, kayak gitu ya. Ini adalah contoh yang dicontohkan Nabi kepada para sahabatnya sambil mendiktekan wahyu ya, berturunnya Al-Qur'an. Ketika Nabi SAW bersabda, "Innallaha anzalal Qur'an ala sab'ati ahrufin faqra'u ma tayassara min." Maka sungguhnya Allah menurunkan Al-Qur'an dengan 7 huruf ya. 7 huruf, maka bacalah dari 7 huruf itu mana yang paling mudah bagimu. Nah, 7 huruf di sini maksudnya adalah ya dialek ya, bisa dikatakan qiraah sab'ah atau yang mutawatir sampai qiraah isna asyar sampai qiraah 12. Nah, teman-temanku sekalian, sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, untuk itu kita mengucapkan huruf ya, hendaknya memperhatikan cara pengucapannya dengan baik dan benar. Dan setiap huruf tidak boleh diucapkan ya sembarangan, tidak asal-asalan ya. Makanya pada malam hari ini dan insya Allah pada malam-malam berikutnya sampai dengan nanti selesai kita membahas tentang tahsin Al-Qur'an, kita akan mempelajari dan mendalami terlebih dahulu tempat keluarnya huruf ya. Pada pertemuan yang lalu ya kita membagi makharijul huruf ada 5 ya. Yang pertama adalah tempat keluarnya di al-jauf ya, bisa kita sebut dengan rongga mulut atau rongga tenggorokan. Kemudian yang kedua al-halaq ya, yaitu tenggorokan. Kemudian yang ketiga al-lisan, lidah. Kemudian yang keempat asyafatan ya, kedua bibir. Dan yang kelima adalah
al-khayshum, ya, pangkal hidung. Kita telah membahas ya kemarin pembahasan tentang al-jauf. Apa itu al-jauf? Al-jauf adalah rongga tenggorokan atau rongga mulut. Di sanalah tempat keluarnya mat, ya, tempat keluarnya panjang. Tempat keluarnya panjang. Ketika kita mengucapkan a, i, u, a'udzu billahi. La, tidak boleh la di hidung. La, la, la. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seperti itu. Jim, tidak boleh jim. Ya, ditaruh di hidung atau ditaruh di tenggorokan, ditekan. Jim, nggak boleh. Jim. Ya, Ibnu Jazari mengatakan, ya, fal aliful jawfi wa ukhtaha wahi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Yang artinya bahwasanya huruf mad tempat keluarnya adalah di al-jawf, di hawa'i tantahi, sampai ya pada kadar ya panjang yang telah ditetapkan ya takarannya 2, 4 ataupun 5 ataupun 6. Nah, itu tempat keluar yang pertama yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, dan semoga nanti bisa kembali di-upload di YouTube ya daripada Al-Futuwah. Nah, kita akan membahas pada malam hari ini ya makhraj yang kedua, yaitu makhraj al-halaq. Apa itu al-halaq ya? Al-halaq ya adalah diartikan dengan tenggorokan ya, yaitu tempat keluarnya huruf hijaiyah yang berasal dari tenggorokan. Jadi tenggorokan sini, ya, tenggorokan kita, atau disebut dalam bahasa biologi trakea sini. Ya, disinilah tenggorokan kita. Nah, di sini, masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya sekedar menciptakan ini hanya untuk mengalirkan nafas saja dari hidung kemudian ia menuju paru-paru melewati tenggorokan, tapi di sini juga ya ada ya tempat keluarnya huruf ya yang memang ketika kita menaruh huruf tersebut pada tempatnya akan menjadi sempurna, terutama dalam berucap ya, lebih khususnya dalam mengucapkan kalamul Arab ya, ucapan-ucapan Arab gitu ya. Nah, di tenggorokan ini rupanya ada beberapa huruf ya, tempat keluar. Kita akan bahas ya dan secara terperinci. Di tenggorokan terbagi menjadi 3 bagian. Ya, kita sebut dengan tenggorokan ya al-aqsal halqi ya. Aqsal halqi, yang kedua adalah wasatul halqi, dan yang ketiga adalah adnal halqi. Kita mengucapkannya ha, tidak boleh pakai kho. Kalau kho artinya pencipta, khalq ya, atau khaliq. Ya, ini pakai ha. Ha, halq ya, halqun. Tenggorokan artinya. Kalau leher namanya rokobatun, itu leher. Jadi tenggorokan ini, tulangnya ini. Nah, ini namanya tenggorokan kita. Nah, di tenggorokan ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah aqsal halqi. Aqsal halqi ya adalah pangkal tenggorokan atau bisa disebut dengan tenggorokan yang ada di dalam sini ya, di bawah. Tenggorokan yang ada di bawah tenggorokan. Nah, disinilah tempat keluarnya al-halaq ya. Jadi di sini tenggorokan ya. Ustadz, di mana sih lebih tepatnya tenggorokan yang paling bawah itu? Nah, tenggorokan yang paling bawah atau disebut dengan aqsal halqi ya adalah kalau laki-laki kita punya apa namanya? Punya zakun ya. Nah, maka di bawah zakun persis sedikit. Nah, atau kita pegang tenggorokan kita, zakunnya di sini. Kemudian taruh jari di bawahnya 1. Nah, disinilah ya kurang lebih tepatnya yang disebut dengan aqsal halqi. Ibnul Jazari mengatakan dalam bait syairnya, dalam nadhamnya ya Al-Jazariyah, Manzumatul Al-Jazariyah, ya aqsal lisa aqsal ya tsumma lil aqsal halqi hamzun ha'u. Nah, di aqsal halqi kata Ibnul Jazari, disinilah ada tempat keluarnya a, hamzah, dan juga ha ya, ha besar.
Ya, bisa kita sebut ha besar. Ya, ha, ya ha, ha. Hati-hati bedakan ha dengan ha, ya. Kalau ha, nah nanti kita akan cari tahu ya, dan nanti kita akan ketahui di mana tempat keluarnya. Nah, ha, ya ha, ha, a, ha, a, ha. Ingat tidak boleh di dada, ya. Dahulu ya mungkin ketika kita mengaji ya kita mengucapkan huruf H itu ada di dada. H, H, H. Nah, ini kekeliruan ya. Ini kekeliruan, maka yang benar adalah di tenggorokan ya bawah, lebih tepatnya di zakun kita ya, di bawahnya sedikit ya. Disitulah tempat keluarnya A, H, A, H, A, H. Ya, di situ bisa dilihat nanti di slide berikutnya. Di slide berikutnya di gambar. Nah, di gambar bisa dilihat ya di situ. Itulah tempat keluarnya hamzah dan ha, disebut dengan aqsal halki atau pangkal tenggorokan. Kemudian yang kedua ya disebut dengan wasatul halqi, yaitu tengah tenggorokan. Tengah tenggorokan, nah lebih tepatnya di mana? Di atas zakun kita. Kalau bagi laki-laki. Ustadz, kalau bagi perempuan dari mana? Ya lebih tepatnya. Nah bisa taruh 4 jari seperti ini, ya. Nah, taruh di bawah tenggorokan kita, pas di bawah janggut kita, ditaruh di sini. Nah, di jari kelingking ini ya kurang lebih tempat keluarnya aqsal halki, a, h. Kemudian di jari tengahnya ya, di jari tengahnya sini, nah di jari tengahnya adalah tempat keluarnya a, h. Jadi tidak boleh terlalu ke bawah. Kalau terlalu ke bawah nanti bisa tadi ya hampir sama dengan a, terutama ketika membaca Al-Qur'an dengan cepat ya, tidak bisa bedakan antara a dengan a. Ya siratal ladzina an'amta 'alaihim siratal ladzina an'amta 'alaihim gitu. An'a, a ke atas ya. An'amta seperti itu. Disinilah ya tempat keluarnya wasatul halki, di atas zakun. Kalau bagi akhwat ya atau perempuan bisa di jari tengahnya, boleh ditekan sedikit di jari tengah sini. Jadi 4 jari ditaruh di bawah janggut kita. Nah, disinilah di jari tengah. A-ha, gitu ya. A-ha. Nah, di situ tempat keluarnya huruf ain dan juga ha. Bedanya a-ha, 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 ha-ha, a-a, gitu ya. A-ha, a-ha. Ingat, cara ngucapin hurufnya tetap ditipiskan. Tidak boleh he, tidak boleh. Ha, a, ha, a, ha, a, a'udzu. Tidak boleh a'udzu, tidak boleh. A, ya seperti itu. Tetap menjaga tebal dan tipisnya huruf. Nah, adapun pembahasan tebal dan tipisnya huruf telah kita bahas ya waktu di pengantar ilmu tajwid. Nah, kemudian bagian yang ketiga adalah huruf di sana tempat keluarnya huruf gha dan kha, disebut dengan adnal halqi. Adnal halqi yaitu ujung tenggorokan. Di sini di mana letaknya tepatnya? Nah, kalau bagi laki-laki ya dan akhwat boleh menaruh ya di bawah janggutnya di sini, kemudian ditarik seperti ini. Kalau tadi untuk mengetahui A ya, tenggorokan pangkal dan tenggorokan tengah bisa taruh di leher sini. Ya, taruh di leher. Kalau untuk mengetahui ghain dan kha bisa taruh di bawahnya seperti ini, kemudian ditekuk seperti ini. Nah, di sini tepatnya gha dan kha, ya, gha dan kha, ya. Ketika ngucapin huruf kha ada suara kha, kha, tidak boleh ha, 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 ha. Nah, suaranya sedikit menebal.
Karena ghain dan kha merupakan huruf tebal. Tidak boleh gha. Harus gha kha. Beda ini a ha gha kha tebal. Gha tidak boleh gha kha enggak boleh, harus gha kha. Sangat detail sekali ya apa yang disampaikan oleh Ibnu Jazari dalam bait syairnya, ya, summa lil aqsal halqi hamzun ha'u summa li wasfihi fa ainun ha'u. Wasat ya, ainun ha'u. Adnahu ujungnya kata Ibnu Jazari, adnahu ya, ghainun kha'u. Ghain dan kha. Gha dan kha. Ya, saya ulangin lagi. Bisa ke gambar selanjutnya. Minta tolong. Slide-nya dinaikkan ke atas lagi. Ke bawah. Ke gambar selanjutnya. Baik. Nah, di situ bisa kita lihat ya, ada gambarnya. Nah, di tenggorokan bawah di situ H dan A ya. Perhatikan titik ungu ya. Kemudian di tengah ada H dan A. H dan A. Kemudian di ujung ya, di ujung yang mendekati ya pangkal lidah atau lidah bagian dalam ya. Di situ ada gha dan kha. Kalau kita pegang letaknya pas dengan jari kelingking kita seperti ini. Ya. Gha dan kha. Gha dan kha, ya. Tidak boleh terlalu ke dalam, ya. Gha, gha. Di dalam sini, ya, ditaruh di zakun, ya, bagi laki-laki. Gha, kha. Enggak boleh, ya. Ghairil maghdubi gitu. Ghairil, enggak boleh, harus di atas, ya. Makanya Ibnu Jazari mengatakan wa raddu kulli wahidin li aslihi wa lafdhu fi nadhirihi kamislihi mukammilan atau mukammalan min ghairi ma takallufi bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi. Tidak boleh terlalu disusah-susahkan ngucapinnya, ya. Akan tetapi dengan lembut, ya, dengan kalem. Gha, kha. A, ha, a, ha, gha, kha. Nah, demikianlah 3 tempat keluarnya huruf yang berada di al-halq, ya. Seperti itu. Nah, begitulah pembahasan kita pada malam hari ini. Materinya adalah tempat keluarnya huruf yang berada di tenggorokan. Insya Allah pada pertemuan pekan depan, insya Allah, semoga Allah SWT masih memberikan kita kesehatan, umur panjang, dan juga keberkahan. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan akan datang membahas tentang tempat keluarnya huruf yang berada di lidah, ya. Sangat banyak sekali, ya. Bersyukur ya teman-teman semuanya bisa mengikuti, dan mungkin kalau ada teman-teman yang ingin gabung, ya, silahkan diajak, ya. Oke, kemudian kita akan lanjutkan pembahasan kita materi tahsin, ya. Al-Qur'annya surah Al-Lahab. Surah Al-Lahab. Apaan di situ kayaknya belum dirubah namanya. Kita masuk surah Al-Lahab. Surah Al-Lahab, ya, atau disebut dengan surah Al-Masad, ya, dua-duanya sama, ya, dua-duanya sama, Al-Masad atau Al-Lahab, atau juga surah Tabbat, ya. Diawali dengan ayat Tabbat. Baik. Pada pertemuan yang lalu di surah Al-Ikhlas kita membahas tentang bagaimana cara mengucapkan lamul jalalah, yaitu lam pada lafaz Allah, ya. Ketika pada lafaz Allah, maka la-nya ditaruh di lidahnya, ditaruh di gusi atas. Allah. Tidak boleh Allah, Allah gitu, ya. Au. Tidak boleh au.
Tidak boleh Allah. Allah tidak boleh. Karena huruf ya yang dibaca maju bibirnya adalah huruf waw dan juga huruf ketika dalam keadaan dhammah. U, bu, tu, su, ju, seperti itu ya. Tidak membacanya dengan e, bu, tu, su, ju, nggak boleh. U, bu, kayak gitu ya. Nah, kita akan praktekkan pelajaran yang telah kita pelajari dan pelajaran baru kita di surah Al-Lahab ini kita fokuskan kembali ya pada huruf yang dibaca dengan mantul ya atau disebut dengan qalqalah. Nah, ada qalqalah baru ya, artinya tempat keadaan ya di mana itu dibaca mantul ya, bisa ditengok di ayat pertama ya. Di akhir kata watab. Nah, di situ ada tasydid pada huruf ba ya, sedangkan di bawahnya tidak ada atau sebelumnya pun tidak ada huruf qalqalah yang bertasydid ya. Nah, namun di surah Al-Lahab ini ada ya satu yaitu watab. Nah, bagaimana cara mengucapkannya dan apa hukum qalqalahnya? Biasanya kita mengetahui qalqalah itu ada sugro, ada kubro. Nah, maka ini kita namakan dengan ya dalam keadaan tasydid kita namakan dengan qalqalah akbar. Ya, qalqalah akbar. Kalau ya di bawahnya kubro atau kabir, sugro ataupun sagir. Nah, kalau yang bertasydid namanya akbar, qalqalah akbar. Jadi bacanya di ya sukunkan dulu, watab baru dimantulkan. Watab be gitu ya. Watab be, watab be, tidak boleh watab. Nah, kalau sebelumnya qul huwallahu ahad. Ahad, ahad cepat ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Cepat, falaq. Kalau ini ya ada tasydidnya watab tabbat yada abi lahabin watab. Itu watab gitu ya. Watab tidak boleh watab, watab. Ingat ada tasydid watab seperti itu. Nah, kita akan baca mulai dari isti'adzah ya, membaca a'udzubillah, kemudian kita baca basmalah. Untuk teman-teman silahkan nanti diikuti bacaan saya ya di tempatnya masing-masing. Saya akan baca mulai dari isti'adzah. Perhatikan dan fokus kembali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sya, ingat tengah lidahnya. Insyaallah kita akan masuk besok ya. Huruf yang berada di tengah lidah yaitu huruf sya ya. Tengah lidahnya naik. Sya, tidak boleh aush atau tidak boleh. Tengahnya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abila yada. Hati-hati, di situ ada coret panjang. Nah, coret panjang artinya matnya dibaca ya lebih dari biasanya. Maksudnya biasanya itu kalau mat kita hanya ngayunkan satu ayunan saja atau dua ketukan begitu ya. Satu ayunan itu sama dengan dua ketukan. Ini dua kali lipatnya ya. Contoh Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu lebih ya. Yang Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Nah, sekarang kita membacanya lebih dari biasanya. Membacanya Tabbat yada
abila yada a. Ingat a makhrajnya di ya tenggorokan yang paling bawah. A di bawah zakun kita. Kalau ahwat ya 4 jarinya ditaruh di leher. Ya di jari kelingking. A seperti itu ya. Kita baca lagi. Tabbat yada abilaha. Abilaha ha ha. Nah, ha besar di bawah. Tabbat yada abilahabi watab watab gitu ya. Sekali lagi saya baca, fokus. Tabbat yada abilahabi watab. Ada kata di tak sukun. At. Nah, dikeluarkan napas sedikit ya. Sekali lagi. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Gitu ya. Kemudian ayat kedua. Us ma aghna anhuma anhu. Hu di sini enggak boleh anhuma huma enggak keluar. Hu keluarkan. Hu ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kasab cepat ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Itu ayat kedua. Kemudian ayat ketiga, fokus di so ya, tidak boleh sayas atau sayos nggak boleh. So tidak boleh maju bibirnya ya. Lidahnya ditaruh di ya gigi ya bawah gusinya. Ucapkan, ditebalkan suaranya. So. Tidak boleh so. Harus so. Sayas. Nah, tidak boleh saya sa itu. Karena so satu tempat ya dengan sa. Sayas tebalkan. Sayas la tidak boleh sayas atau enggak sayos. Seperti itu ya. Maaf kalau saya tadi mencontohkan yang salah ya, karena untuk kita lebih berhati-hati ya, bukan berarti harus kayak gitu yang salah bacanya, tidak. Justru ya saya contohkan bacaan yang salah agar untuk berhati-hati ya. Sayas tidak boleh sayas ya. Sayasla naran zata lahab. Saya ulangi lagi. Sayasla naran zata lahab. Ha ya. Lahab. Kemudian selanjutnya wamra'atuhu hammalatal haqab. Sekali lagi saya baca wamra, tidak boleh wa harus wa, tarik wamra. Ra kita pernah belajar ya tempat keluarnya ya, udah kita singgung terus ya di awal, bahwasanya ra ditaruh di zahrul lisan wara yudanihi li dhahrin adkhalu. Ini kata Ibnul Jazari ya. Ditaruh di sini ya, di punggung lidahnya seperti ini, di belakang gigi ataupun gusi ya. Gigi ketika dia kasrah, gusi ketika dia fathah ataupun dhammah. Jadi ketika fathah wamra ra ya ra gitu ya. Tidak boleh Allah dicadel-cadelin enggak ya, salah ya. Tidak boleh cadel-cadel wamra, tidak boleh Allah ya, tapi ra biasa. Ra dengan ringan. Ra. Wamra'atuhu hamma. Hu habis ha menjadi ha. Wamra'atuhu hammalatal haqab. Ha di tengah, di atas ya zakun kita ya. Fokus sekali lagi.
Wamra'atuhu hammalatal hatab. Hatab. Tarik ya. Qalqalahnya. Kemudian ayat terakhir. Fokus. Fi jidiha. Fi jidiha hab. Ha. 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 Hati-hati ya. Ha di bawah. Ha di atas. Ha. 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 Gitu ya. Mudahnya dipegang. Bawahnya ha. Fi jidiha hablum. Gitu ya. Ha. Ya. Sekali lagi saya bacakan. Fi jidiha hablum min masad. Ingat, semua mim tasydid, semua nun tasydid ditahan ya. Dikata ya hablum mim masad. Ya, lagi saya baca ayat terakhirnya. Fi jidiha hablum mim masad. Saya bacakan dari awal ya. Fokus, konsentrasi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب fi jidiha hablum min masad. Baik, kurang lebih seperti itu ya bacaan ya surah Al-Lahab, dan semoga bacaan kita ya paling tidak mendekati, tidak seperti Nabi, tidak seperti para sahabat, tidak seperti para ulama, paling tidak mendekati dan berusaha untuk bagaimana bacaan kita ini ya sempurna. Ya, semoga kita semua Allah mudahkan dalam belajar dan Allah mudahkan lisan kita untuk mengucapkan Al-Quran dengan baik dan benar ya dalam membaca dan juga menghafalnya. Seperti biasa, kemudian saya akan minta satu persatu ya nanti dari teman-teman yang saya sebutkan namanya minimal membaca membaca dua ayat ya. Kemudian selanjutnya ya ayat berikutnya ketika di pertengahan tidak usah pakai bismillah ya. Cukup isti'adzah kemudian langsung ayat ketiga dan kelima. Step ketiga, keempat dan kelima. Step saya akan tunjuk satu persatu. Mungkin tidak semuanya ya, nanti yang saya tunjuk saja dari teman-teman sekalian. Muhammad Fathor As-Siddiq, silakan. Ada Muhammad Fathor As-Siddiq? Tergantung dari individu masing-masing. Kalau misalkan masuk. Misalkan kalian itu orang anggotanya ada banyak, mungkin untuk suaranya tidak ada. Itu harus agak patah-patah. Iya, hadir tapi patah-patah suaranya. Sedikit patah-patah saat tadi suaranya Fatar, ya. Tapi sudah masuk Ustaz. Ya, silakan dibuka kameranya, Akhi. Masuk. Ya, silakan dibaca ayat tadi. Menyimak pembelajaran kita. Ya, sebagian karena ada patah-patah jadi ada sebagian dari penjelasannya saya simak karena patah-patah dia kurang jelas semuanya. Masya Allah. Lagi di mana sekarang? Di mana ini? Di kamar. Di kamar asal dari
Kendari, Sulawesi Tenggara. Masya Allah. Sekarang di mana? Di Kendari Masih atau di di mana? Kendari. Masih di Kendari. Mungkin sinyal ya. Iya. Oke, silakan dibaca ini surah Al-Lahaq Oh iya. ayat 1 sampai ayat 2. Ya, mulai dari Sampai ayat berapa? sampai ayat 2. A'udzu billahi Mungkin kameranya minasy turunin lagi biar wajahnya kelihatan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Shadaqallahul azim. Coba bisa diulang sekali lagi. Tabbat. Ada hamesnya sedikit. Ada yang dikeluarkan. Tabbat. Ya. Bismillah. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Tabat yada abi lahabi wa tabb. Nah, ayat kedua. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum. Mas, apa namanya? Fatar, ya? Ya. Semoga Allah sempurnakan lagi. Tetap istiqomah ya, menyimaknya walaupun macet-macet. Ya, semoga Allah mudahkan antum. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, siapa? Istighfari Wafid. Silakan Istighfari Wafid. Sudah bersama kita? Ada, Ustaz. Baik, silakan. Please open your camera. Oke, coba wajahnya diperlihatkan biar bisa kita koreksi. Tadi ya untuk catatan buat apa tadi? Siapa namanya? Fakor, ya. Fakor. Tidak semua huruf dimajuki, huruf tersebut berharokat dhammah ya. Tidak boleh imina syaito, syaito, to, nggak boleh to, Ya. Syaito, tidak boleh syaito, seperti itu ya. Nanti untuk istighfar, wafid, ya hati-hati, lebih berhati-hati lagi. Ya, silakan. Coba kameranya ke wajahnya, Oke. Ya, dilihat mana wajah. Oke. Silakan. Mulutnya, saya butuh mulutnya biar bisa perbaikan. Nah, silakan. Enggak, ayat ketiga, ayat keempat, dan ayat kelima. Baik, Ustaz. Baik. Saya wamra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Nah, bagus. Coba dipercepat sedikit. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi
fi jidiha hablum min masad. Coba agak dipercepat sedikit ritmenya. Saya Ya, baik, barakallahu fikum. Udah mulai bagus, berhati-hati dikit dicepetin, ya. Ya, 0,15 speednya, ya. Baik, barakallahu fikum. Semoga Allah sempurnakan terus bacaan Al-Qur'annya. Baik, ya. Afwan Ustaz, sebelumnya Akhi Ridwan sudah Lanjut hadir ya. Ustaz. Minta kembali. Afwan Ustadz, selanjutnya apakah ke Akhi Ridwan apa yang lain Ustadz? Ya, Akhi Ridwan. Boleh Akhi Ridwan? Contoh Akhi Sudah Ridwan. siap? Ya. Sudah terdengar jelas suaranya? Dibuka. Ya, sudah masuk sisa kameranya. Sudah ada? Ya, jelas. Baca ayat ke berapa Pak Ustaz? Ayat 1 dan ayat 2 surah Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Bis. Dibuka mulutnya. Bis. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat Ya. yada abil lahabin wa Sadaqallahul azim. Ayat keduanya, ma'aghna. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Jayid, ya barakallah. Hati-hati ketika mengucapkan huruf Bismillahirrahmanirrahim. Boleh berhati-hati seperti tadi Akhina Wafid ya. Istighfari Wafid. Boleh berhati-hati pelan-pelan gitu ya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Coba satu ayat. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Wahabi wa tab. Watab. Ditahan dulu karena ada tasdid. Watab. Nah, seperti itu. Ya, karena baknya ada tasdid. Jadi watab. Tidak boleh watab. Seperti itu ya. Baik, Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, lagi di mana ini? Lagi di luar, Pak. Di WPID Corner. Jauh dari rumah soalnya. Kalau di rumah nggak ada sinyal, Pak. Oh, di mana emang? Di Karawang, Pak, saya. Dari Karawang, Jawa Barat. Karawang nggak ada sinyal. Saya di desa soalnya, Pak. Oh, di desa. Jadi tiap hari belajarnya di sini, Pak. Masya Allah. Di Karawang ada pesantren Cikarang, Hamalatul Quran. Pernah dengar? Pernah dengar, Pak? Nah, ya. Di sana pesantren tahfiz, ya. Semoga istiqomah, Allah berikan istiqomah untuk terus bisa mengikuti pengajian kita ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, baik.
Barakallahu fikum. Selanjutnya Khalid Zidan Ramadan bersama kita. Hadir, Ustaz. Hadir, Ustaz. Dengar suara, Silakan. Terdengar suaranya, Ustaz? Ya, terdengar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Sekali lagi, fi jidiha. Namsat. Fi jidiha hablum mim masad. Ya, barakallahu fikum. Bagus ya. Akhuna Zidan, semoga Allah berikan istiqomahan terus ya. Dan juga Allah berikan istiqomahan untuk terus rutin ya mendengarkan pengajian kita. Barakallahu fikum. Lanjut, selanjutnya. Kita lanjut lagi. Saya minta satu orang untuk mengulang semuanya. Minta dari Bapak. Di sini ada Eko Rusmanto. Bersama kita. Ya, ada Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diulangin dari awal sampai akhir. Habis itu kita buka sesi tanya jawab. Bentar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab hammalatal hatab. Ulangin lagi. Wamra'atuhu hammalatal hatab fi zidiha hablum mim masad. Ditarik lagi. Fi jidiha hablum lum. Fi zidiha hablum mim masad. Ya, barakallahu fikum. Ya, hati-hati bedakan za dengan ja. Fiji, bukan fizi ya. Insyaallah pertemuan pekan depan kita bahas makhraj lidah ya, terutama membedakan huruf za, ja, za, so, sa, sya, to, ta, da. Nanti ada perbedaan-perbedaan dan itu perlu kita ketahui dan bahkan sangat penting untuk membedakan ya huruf-huruf yang mutasyabihat, yang mirip-mirip ya. Barakallahu fikum ya jami'an. Selanjutnya silakan. Kita buka pertanyaan bagi yang mau bertanya, silakan
Bagi yang ikhwan, ya boleh bertanya langsung lewat audio. Bagi yang akhwat boleh, atau lewat SMS, lewat pesan. Mungkin kita batasi 2 pertanyaan saja ya. Baik, kepada ada satu penanya Ustaz, ini mungkin nanti ada 2 Ustaz. Pertama dari Khalif Zidan Ramadan, mungkin ingin bertanya, silahkan kepada Khalif, dipersilahkan. Syukron Bang. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Untuk yang terkait al-halaq nih Ustaz, yang bagian H dan A itu kan di Ustaz, ujung tenggorokan. Nah, memang kadang Anda juga sering dengar jangan ke dada. Emang gimana Ustaz bedanya yang kalau H dan A yang di dada sama A dan H yang di ujung tenggorokan? Jadi misal mungkin Anda bisa praktekkan dan terasa bedanya gitu. Mana H, A dari tenggorokan sama yang di dada. Syukron Ustaz. Ya, itu. Pertanyaannya bagus. Ini pertanyaan yang memang masih sering kita dengar ya, terutama di beberapa pelosok-pelosok di kampung, di daerah kita. Bahkan tadi masih menaruh letak untuk makhraj H itu di dada. Nah, ada dalam suatu buku bagus yang dikarang oleh Syekh Aiman Rusdi Suwaid ya, fokus tentang makhraj ya. Dalam bukunya ada beberapa catatan-catatan penting sekali ya, salah satunya tentang makhraj H. Sebelumnya beliau menyampaikan bahwasanya al-a'dha al-autar, jadi bagian yang memang memiliki ikut bergerak, ikut berinteraksi ketika ada satu tempat huruf kita keluarkan, jadi dia ikutan ya, ikut bergerak atau ikut bergetar. Salah satunya adalah paru-paru kita, dada gitu ya. Atau yang kedua adalah katup. Di sini ada katup napas, ada katup buat makan ya. Jadi ketika kita mengeluarkan huruf ada sifatnya nafasnya keluar, maka terbuka ya. Contohnya H, terbuka. Tapi kalau kita membaca huruf ba, ab ya, tertutup di sini ya. Jadi ikut dia ya. Ketika kita mengucapkan huruf H, fokus di huruf H. Ya. Huruf hampir setiap huruf hijaiyah, ketika kita mengeluarkan ya huruf tersebut dari makhrajnya, dada ini ikut bergetar. Bisa kita rasakan saja ya, kita pegang huruf apa saja ya, hampir semuanya kita ucapkan. Misalkan huruf ja ya, ja tengah lidah ya, ke langit-langit atas. Ja, ada getaran sedikit. Ja. Nah, begitu ya. Nah, tapi kalau getarannya banyak, ja. Nah, ini salah ya, karena ja ya mengeluarkannya di tengah lidah ya, ja. Adapun bergetarnya ini memang ya karena ada aliran suara ya yang berada dari sini menekan ke atas ya. Jadi di sini pun ikutan al-a'dha al-autar. Begitupun huruf H ya. Kita taruh di sini huruf H. Beda kalau kita taruh di sini. H terlalu ke dalam. H terlalu ke dalam. Kalau dalam ya di sini ada namanya diafragma. Jadi ketika kita mengeluarkan atau menyimpan suara di paru-paru di sini ya mungkin bisa cepat habis ya. Makanya ketika kita membaca H-nya di dada sini ya, maka membaca Al-Qur'annya pun ya cepat napasnya, habisnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, terlalu di sini. Jadi untuk membedakannya adalah ya kita rasakan sendiri di sini H dengan H. H lebih enteng di atas. Ya. Kalau H di atas jakun kita. H atas. H. Jadi lebih H gitu ya. Nah, yang benar di mana? Di sini.
di tenggorokan pangkal kita, di bawah zakun. Begitu ya? Baik. Nah, Ustaz, syukran Ustaz ilmunya Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik, wa iyyakum. Ustaz, sebelumnya ada pertanyaan lagi Ustaz dari ini saudara kita. Saya bacakan Ustaz karena disampaikan melalui chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Afwan Ustaz, ucapan Arab saya kurang bagus. Saya malu di umur saya yang ke-20 ini bacaan Arabnya kurang bagus Ustaz. Waktu kecil saat SD itu saya pun tidak ikut sekolah agama. Malam ini saya memberanikan diri untuk mengikuti pembelajaran. Mohon saran dan bantuannya Ustaz. Begitu Ustaz. Sekali lagi akhi, coba diulang lagi pertanyaannya. Ini dari awal, afwan Ustaz, ucapan Arab saya kurang bagus. Mungkin dari pelafalannya begitu Ustaz. Saya malu di umur saya yang ke-20, bacaan Arabnya masih kurang bagus Ustaz. Waktu kecil saat SD saya pun tidak ikut sekolah keagamaan. Nah, malam ini saya memberanikan diri untuk mengikuti pembelajaran ini. Mohon saran dan bantuannya Ustaz agar kedepannya bisa lebih baik dan lebih lancar begitu Ustaz. Baik, itu dari siapa? Boleh tahu namanya dan dari mana? Dari Tidak disebutkan Ustaz. Oh, tidak disebutkan. Baik. Atas namanya siapa di situ yang mengirim? Akhwat atau Ikhwan? Ikhwan Ustaz. Baik. Ya ini. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya ucapkan marhaban ya kepada saudaraku yang bertanya. Ya terus harus berani belajar ya, nggak ada yang kita takutkan. Ya apalah buat kita takut ya, karena kalau kita takut tak ada perubahan ya, nggak akan ada perubahan pada diri kita. Ya. Saya selalu berbincang dengan anak-anak, saya katakan anak-anak di surga itu ya tidak ada bahasa selain bahasa Arab. Jadi bahasanya bahasa Arab ya. Lughatu ahlul jannah adalah Arabiyah, tidak ada bahasa Inggris. Nah, begitu. Kalau gitu berarti harus belajar bahasa Arab dong biar bisa masuk surga. Ya, betul. Jadi selalu saya motivasi anak-anak itu untuk belajar bahasa Arab. Kalau kalian nggak bisa bahasa Arab, ya baca Al-Quran. Karena baca Al-Quran itu merupakan bacaan Arab, gitu ya. Tinggal disempurnakan, ya. Bagi saudaraku penanya, ya, tinggal disempurnakan dengan apa? Belajar terus, insya Allah, ya. Dengan kita banyak belajar, dengan kita banyak bermajlis, ya, dengan para asatid, ustadz, dengan para ulama-ulama, ya, di bidang, terutama di bidang bahasa, ya, di bidang pelafatan bahasa Arab, begitu ya. Nah, di bidang ini pelafatan huruf-huruf biar sempurna. Insya Allah lama-kelamaan laun lambat akan menjadi lebih sempurna lagi. Motivasinya adalah ketika kita ingin mendapatkan tempat yang tinggi di sisi Allah, ya jalankan ya apa yang memang menjadi sebuah tuntutan kita. Karena memang dikatakan dunia ini adalah tempat kita untuk bersusah payah, tempat kita untuk capek, ya. Nah, disebutkan dalam sebuah ucapan bijak, ya, faman arada rohatan fal akhiratu yakfihi. Barang siapa yang menginginkan tempat untuk beristirahat, maka nanti di akhirat cukup baginya. Begitu ya, saudaraku menanya, semoga Allah selalu berikan keistiqomahan kepada kita semua. Oke. Ada lagi? Mungkin boleh kita lanjut apa gimana? Kalau ada yang masih bertanya, mungkin langsung dipercepat pertanyaannya, boleh? Baik, Ustaz. Masih tersisa 2 pertanyaan lagi, Ustaz, di kolom chat. Sebelumnya ingin dijawab sekalian atau dijawabkan, Ustaz? Dijawab sekalian saja, Ustaz. Mungkin dijawab sekalian, langsung dua-duanya, boleh? Dari yang ketiga, pertanyaan ketiga dari Akhwat Dinda.
Assalamualaikum, Afwan Ustadz. Saya mau bertanya, perbedaan menyebutkan huruf ro tafhim dan ro tarqiq itu bagaimana ya Ustadz? Sementara tadi Ustadz menjelaskan tidak boleh dicadel-cadelkan, begitu Ustadz. Baik. Selanjutnya yang kedua. Dan yang terakhir dari Ikhwan Raka. Assalamualaikum Ustadz, adakah cara untuk melatih agar nafas kita panjang ketika membaca Al-Quran? Dikarenakan saya ada penyakit asma, begitu Ustadz. Baik. Terima kasih Ustaz. Baik, nah, syukran jazakumullah khairan. Ya, terima kasih juga atas saudariku dan saudaraku Raka yang bertanya. Oke. Yang pertama, membedakan ro tafhim dan ro tarqiq ya. Kita ketahui dulu ro memiliki tempat keluar di punggung lidah. Punggung lidah itu sini. Di punggung lidah itu kita di sini. Nah, punggung lidah ini ya ditaruh di belakang gusi atas ya, antara gusi dengan langit-langit ya. Jadi posisinya begini, ini gigi kita, ini ro-nya. Ya. Ro gitu ya. Tidak boleh wa. Kenapa agak cadel-cadel? Cadel itu biasanya larinya ke la ya. Larinya ke wa ya, tidak boleh. Harus ada getaran ya, dan itu getarannya tidak boleh terlalu banyak ya, sedikit aja. Dan juga membaca ro ya harus disamarkan. Bagaimana Ibnu Jazari mengatakan wa akhfi takriran ya, wa akhfi takriran ida tushaddadu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau cadel Rahman ya, Allah tidak boleh, tapi atau enggak Allah tidak boleh, Allah tapi ra biasa ya, ra tebalkan suaranya ketika dia tebal, ra, tipiskan suaranya ketika dia tipis, ri. Nah, ketika ra tarqiq ya, bukan ditaruh di gusi, dia menyimpang makhrajnya ya, sebagaimana Ibnu Jazari mengatakan walin hirab ya, illami warra wa bitakririn ju'il walid tafasna ya. Jadi ra ketika dia memiliki harokat kasrah ya, walin hirab ya, memiliki sifat inhirab. Inhirab artinya di mana? Di bawah ya, menyimpang ke makhraj lam. Sedangkan lam ya menyimpang ke makhraj nun. Jadi ra di atas, ketika dia kasrah turun ke bawah, ke gigi. Ri. Tidak boleh ri. Atau enggak ri, tebal. Tidak boleh. Atau ri, cadel. Ri, tapi ri, biasa. Ri. Ya. Min syarri. Syarri, tidak syarri. Syarri, ri, biasa. Ya. Ri, lembut. Ri, kalem. Ri, ya. Bil lutfi ya, ri tidak boleh, ri, ra, ri tidak boleh, Allah tidak, ri seperti itu. Ra tebal, tafhim, ri gigi, tarqiq, seperti itu ya. Barakallahu fikum. Kemudian untuk menjadikan nafas kita panjang ya, mungkin kalau kita banyak baca beberapa artikel ya bagaimana memanjangkan nafas begitu, salah satunya dengan berenang gitu kan, salah satunya dengan berenang. Tapi kalau berenang saja kita tidak kita tidak mempraktekkan ya bacaan-bacaan itu dalam membaca Al-Quran, sama saja. Intinya adalah banyak membaca Al-Quran dan terus latihan ya. Latihan terus ya, latihan mengatur napas kita ya, posisikan ya, napas yang paling baik dan paling lama bisa kita taruh di perut napasnya ya. Kita sedikit tarik dikit, buat diafragma kita ini mekar, kemudian turunin sedikit. Tapi jangan simpan di sini. Kalau simpan di dada akan habis cepat napasnya. Jadi tarik dulu, kemudian turunin. Ininya tetap mekar gini. Ya, tidak boleh gini. Tapi ya tegap, baru mulai membaca. Tarik,
Ya, adapun kalau kita punya penyakit asma, ya semoga Allah SWT sembuhkan penyakitnya. Ya, insya Allah tidak menjadi sebuah masalah besar, ya, terutama dalam membaca Al-Quran. Ya, terus latihan, ya. Ibnu Jazari mengatakan, walaysa bainahu wa baina tarqi illa riyadatum ri'in bifaqih. Jadi tidak ada bedanya antara kita yang terus berlatih, ya, yang pernah belajar dan tidak pernah belajar kecuali dengan memperbanyak latihan, ya, memperbanyak dengan membaca Al-Quran, menghafalkan, insya Allah nanti lama-lama ya tak terasa bacaan kita bagus dan napas kita juga, mampu toh saya. Biasanya ghairil maghdubi itu bisa lanjut sampai waladhdallin, ya biasanya nggak bisa. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin ini bisa, masya Allah. Karena tadi dengan latihan dan terus banyak berdoa kepada Allah, semoga Allah SWT memanjangkan napasnya dan juga memanjangkan umur kita semua. Mungkin seperti itu, saudaraku, ya Raka, dan teman-temanku yang bertanya dan seluruh teman-teman yang menyimak kajian kita pada malam hari ini. Mungkin seperti itu pembahasan kita pada malam hari ini. Masya Allah, sudah panjang sekali sampai jam 9. Sebelumnya saya minta maaf ya apabila waktunya kelebihan ya. Seperti itu pembahasan kita. Alhamdulillah ya, pembahasan kita hari ini yaitu mengenai makharijul huruf dari halaq. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang ya rutin ya kita akan membahas kembali pertemuan kita dengan membahas tempat keluarnya huruf yang berada di al-lisan. Semoga teman-temanku yang sekarang ini bisa istiqomah dan bisa terus mengikutinya. Baik, barakallahu fikum jami'an. Saya kembalikan terakhir kepada MC atau hostnya. Syukran kasiran Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah sampai kita pada penghujung kajian. Berhubung waktu juga sudah larut, maka kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Terima kasih kembali kepada Ustadz Jailani As-Siddiq atas pemaparan mengenai makharijul hurufnya, dan tentu juga pelajaran ini tidak terhenti sampai di sini saja, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada kajian rutin berikutnya sampai kita benar-benar mampu melafalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Amin ya rabbal alamin. Tentunya juga dengan dilatih dan diingat kembali apa yang sudah kita dapatkan dalam kajian kali ini dan kajian-kajian yang telah lalu. Seperti biasa sebelum mengakhiri kajian, alangkah baiknya kita membaca doa penutup majelis agar ilmu yang baru saja kita dapatkan dapat terserap dengan baik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin dari Ustadz ada kata-kata penutup untuk kami para hadirin, Ustadz. Bisa persilakan. Mungkin 1 menit ya. Ya, sebelumnya terima kasih kepada seluruh tim ya Al-Futuwa dari ketua LDK-nya dan juga host ya baik ikhwan maupun akhwat. Teman-temanku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belajar itu yang merupakan suatu yang memang menjadi anjuran atau sesuatu yang memang diperintahkan. Bahkan jelas dalam mempelajari ilmu ya Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan dan dengan jalannya dia bertujuan untuk mencari ilmu. Nah, ilmu di sini dikhususkan yaitu ilmu syar'i ya, ilmu untuk menyempurnakan sebagai kita seorang manusia, sebagai kita seorang hamba Allah. Tentu kita butuh ilmu bagaimana untuk mengetahui Tuhannya, bagaimana kita menyambung tali Allah, dan tentunya juga hablum minan nas. Nah, maka Allah SWT akan mudahkan jalan kita untuk menuju surga. Dan semoga dengan salah satu wasilah belajar kita ini menjadikan sebagai ladang atau sebagai jalan ya proses untuk menuju surganya Allah. Tetap semangat ya, dan juga tetap banyak terus mengulang ya pelajaran-pelajarannya, dan kalau kita sudah punya ilmunya sampaikan ya,
ballighu anni walau ayah, dalam sebuah ucapan. Sampaikanlah walaupun satu ayat. Ini perkataan Ali ya radhiyallahu anhu, bukan hadis ya. Tapi perkataan ini sungguh ya memiliki makna yang sangat dalam. Barakallahu fikum jami'an. Ya, saya tutup dahulu dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kasiran kepada Ustadz Jailani. Kami juga segenap tim ADK Al-Futuah jazakumullah khairan atas partisipasi semua peserta. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai bertemu kembali di kajian Al-Futuah berikutnya insyaallah. Zadanallah ilman wa hirsa, tetap istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.